kalau tidak salah pertanyaan ini muncul terkait dengan eh, pernyataan saya tadi menyatakan bahwa terutama pada saat menjelaskan mengenai salah satu prinsip yaitu lawful. Ya. Jadi bahwa pemrosesan data itu harus didasarkan atas alasan atau dasar hukum yang yang sesuai lah. Dan dalam konteks lawful itu ada beberapa unsur ya, ada karena persetujuan ya, dan salah satunya adalah karena adanya kewajiban kontraktual, Dan seandainya ada kewajiban kontraktual seperti itu, maka itu pemrosesan itu dianggap sebagai pemrosesan yang sifatnya lawful. Dan contoh dari perjanjian yang terkait dengan hal itu, misalnya dalam konteks transboundary flow of personal data, misalnya berdasarkan standard contractual clauses, misalnya, atau dalam konteks pemrosesan data berdasarkan misalnya data processing agreement, atau dalam kaitan dengan sharing data, misalnya terkait dengan data sharing agreement. Jadi itu adalah contoh-contoh daripada penerapan pelaksanaan kewajiban kontraktual yang terkait dengan pemrosesan data. Karena pengertian pemrosesan data itu kan sangat luas ya, dari collection sampai dengan bahkan sampai dengan erasure dan sampai dengan destruction dan lain sebagainya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Prof. Pancana. Maksud processing itu sangat luas. Dia melibatkan the life cycle of the data. Dari saat pengumpulan sehinggalah pemusnahan. Saya beri contoh yang terakhir, yaitu destruction of data, kan? Saya kurang pasti adakah perusahaan di Indonesia sekarang memiliki proses, prosedur, dan kontrak untuk memusnahkan data ini. Kalaulah diberikan kepada pihak ketiga misalnya, ya, untuk memusnahkan data, destruction of data. Kerana banyak sekali dokumen-dokumen yang mungkin tidak lagi relevan, tidak lagi digunakan, dan kita tidak bisa menghapuskannya sendiri. Mungkin kita engage third party, ataupun apa yang dipanggil shredding company. Malah di Malaysia sekarang sudah ada mobile shredding company. Jadi di situ harus ada kontrak. Harus ada kontrak bagi memastikan antaranya ialah data yang kita berikan ataupun dokumen-dokumen yang bertantan kita berikan itu dimusnahkan secara secukupnya dan secara benar-benar dimusnahkan. Bagaimana sekiranya data ataupun dokumen yang kita beri itu tidak dimusnahkan, malah dijual beli kepada pihak ketiga untuk membungkus barang misalnya. Apakah garantinya? Tidak ada, kan? Jadi harus ada kontrak dan harus ada audit di situ. Ini contoh yang paling simpel di peringkat akhir sesuatu data ataupun dokumen itu. Apabila data itu harus dimusnahkan dan kita outsource aktiviti itu kepada pihak ketiga, harus ada kontrak.